Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gunung berapi. Nah, sebelum kalian mengetahui tentang proses terjadinya gunung berapi, Ibu mau tanya dulu, bagaimana ya gunung bisa terjadi? Ada yang tahu? Coba yang tahu bisa angkat tangan. Silakan, siapa? Anissa, coba. Belum tahu. Silakan Dito. Oh iya. Jadi gunung dapat terjadi karena adanya proses gaya tektonik yang bekerja dalam bumi yang disebut dengan orogenesis dan epirogenesis. Nah, dalam orogenesis dan epirogenesis itu apa yang membedakan ya? Ada yang ngerti? Belum. Jadi perbedaan dari orogenesis dan epirogenesis itu prosesnya. Kalau proses dalam orogenesis ini sedimen yang terkumpul berubah bentuk karena mendapat gaya tekan dari tumbukan lempeng tektonik. Nah, dalam proses orogenesis ini ada tiga tipe lempeng tektonik. Yang pertama, lempeng busur kepulauan dan benua. Yang kedua, itu ada lempeng busur lautan dan benua. Dan yang ketiga ada lempeng busur benua dan benua. Nah, bagaimana perbedaan dari ketiganya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, belum. Baik. Nah, dari ketiga tipe itu ada perbedaannya masing-masing ya. Kalau tumbukan lempeng, lautan dan benua itu akan menimbulkan deposit sedimen laut terhadap tepi lempeng benua. Sedangkan pada tumbukan antar lempeng busur kepulauan dan benua akan berakibat lempeng lautan menyusup ke lapisan astenosfer dan batuan vulkanik. Jadi akibatnya sedimen tersebut menumpuk pada sisi benua sehingga terjadilah pegunungan Sierra Nevada di mana? Di California. Jadi pada tumbukan lempeng kepulauan dan benua itu mengakibatkan terjadinya pegunungan Sierra Nevada di California. Nah, sedangkan lempeng benua dan benua merupakan proses pembentukan dari sistem pegunungan Himalaya dan Ural. Paham sampai sini? Baik. Nah, kemudian gimana proses dari epirogenesis sendiri? Kalau yang tadi kan orogenesis kalian sudah tahu. Di orogenesis itu membentuk 3 tipe lempeng kan. Nah, kalau di epirogenesis itu bagaimana ya? Nah, dalam proses epirogenesis terjadi gerakan yang membentuk benua yang bekerja sepanjang hari di jari-jari bumi. Nah, proses ini disebut juga dengan gerakan radial karena gerakan mengarah atau menjauhi titik pusat bumi dan terjadi pada daerah yang sangat luas sehingga prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan proses dari orogenesis. Jadi proses dari epirogenesis ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dari proses terjadinya epirogenesis. Paham? Oh ya, paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ya. Nah, kira-kira kalau gunung api itu meletus akan mengeluarkan apa aja sih?
Ada yang tahu? Angkat tangan, coba angkat tangan. Ya, yuk. Siapa itu? Yogi yuk. Apa aja yang keluar? Magma. Iya, tadi udah ya disebutin. Selain itu apa lagi? Dalam semalam. Ya, gimana gitu? Ya, jadi ketika gunung api meletus atau disebut erupsi, maka gunung tersebut akan mengeluarkan berbagai macam material yang dapat berupa material padat, material cair, dan juga material gas. Jadi bisa berupa lahar, lava gitu ya. Ada wedus gembel dan sebagainya itu. Nah, itu pada saat gunung erupsi dapat mengeluarkan material-material seperti itu. Sampai sini kalian paham? Nah, gunung Himalaya itu baik. Oke. Pembentukannya itu mulai dari 40. Nah, selain itu, selain gunung saat erupsi dapat mengeluarkan material-material seperti padat, cair, dan gas, gunung saat erupsi juga dapat menyebabkan bencana. Kenapa bisa menyebabkan bencana ya? Coba ada yang tahu? Jadi gunung yang sedang erupsi dapat menyebabkan bencana itu karena sifat dari materi tersebut yang memiliki daya penghancur dan biasanya beracun untuk sementara waktu. Jadi kalau ada yang terkena itu hujan abu, itu kan bisa bikin sesak ya. Video berikut ini. Kalau terkena abu vulkaniknya itu bisa bikin sesak itu. Nah, kita saksikan dulu ya bersama-sama. Kalau terkena lahar panasnya juga dapat merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Itu hewan-hewan yang ada di hutan juga bisa turun dan bisa perkampungan dan bisa membuat kacau. Selamat datang di channel Awesome Studio. Gunung meletus merupakan salah satu bencana yang paling ditakuti. Pasalnya, Indonesia sendiri memiliki banyak gunung berapi besar yang masih aktif. Sebuah letusan gunung bisa berdampak mengerikan, seperti memicu gempa vulkanik yang disusul tsunami, bahkan lahar dan abu panasnya bisa menghanguskan apapun yang berada di jalurnya, termasuk makhluk hidup. Dari banyaknya letusan gunung yang ada, inilah 8 letusan gunung berapi terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Delapan, Gunung Kelut 2014. Terletak di Jawa Timur, Gunung Kelut adalah salah satu gunung legendaris di Pulau Jawa. Gunung ini sangat dihormati oleh Kerajaan Majapahit dan juga Kediri, bahkan sampai dibuatkan sebuah candi untuk persembahan. Gunung Kelut sempat meletus dahsyat pada 2014 silam. Bahkan Yogyakarta yang terletak jauh juga mengalami hujan abu hingga berminggu-minggu. Syukurlah korban jiwanya sangat sedikit karena telah dievakuasi sebelumnya. 7. Gunung Merapi 2010. Gunung yang terletak di Jawa Tengah ini terus mengalami serangkaian erupsi sejak abad ke-16. Pada 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus dan menyebabkan 353 orang tewas. Mbah Marijan selaku juru kunci pun turut meninggal dunia pada kejadian ini, bahkan sampai dibuatkan sebuah museum Gunung Merapi di Yogyakarta yang berisi perabotan rusak dan juga berdebu akibat letusan gunung ini. Enam, Gunung Galunggung 1982.
Gunung Galunggung terletak di Jawa Barat dan pernah meletus dahsyat pada tahun 1882. Letusan yang berlangsung selama 9 bulan ini mengeluarkan lahar, awan panas, abu halus, dan hujan pasir kemerahan yang sangat panas. Akibat dari letusan ini, lebih dari 4.000 orang tewas dan juga 114 desa hancur. Kerusakan lahan mencapai 40 km dari puncak gunung. 5. Gunung Agung 1963 sampai 1964. Gunung yang terletak di Bali ini menelan lebih dari 1.000 korban jiwa saat meletus pada 1963 sampai 1964. Letusan ini mengeluarkan abu panas dan gas setinggi hampir 20.000 meter. Abu belerang dari letusan dahsyat ini berterbangan sampai ke berbagai negara. Bahkan, jejaknya juga terlihat di lapisan es di Greenland. 4. Gunung Krakatau 1883. Gunung yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera ini pernah meletus hebat. Kekuatan letusannya sama dengan 30.000 kali bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Letusan Gunung Krakatau pada 1883 menyebabkan tsunami setinggi 42 meter dan berjarak hingga 34 km. Korban tewas mencapai puluhan ribu jiwa. Bahkan suhu global turun 1,2 derajat Celcius dan juga tidak pernah normal kembali sampai tahun 1888. Akibat letusan ini, 2/3 bagian dari Krakatau runtuh dan menghasilkan gunung baru bernama Gunung Anak Krakatau. 3. Gunung Samalas 1257. Gunung Samalas terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini kalah terkenal dibandingkan gunung lain karena telah hancur akibat letusannya sendiri. Kekuatan ledakan gunung ini hampir sama dengan Gunung Tambora. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas gunung apinya. Nah, kalian tahu nggak apa itu gunung api? Coba angkat tangan. Ya, silakan, Sista. Gunung yang meletus. Ada yang lain? Siapa? Doni, coba. Enggak. Silakan siapa? Indra, coba Indra. Baik. Jadi, gunung api itu adalah suatu gunung yang masih aktif dalam artian sewaktu-waktu dapat mengeluarkan magma. Nah, bagaimana kalau pengertian dari gunung berapi? Apa yang kalian tahu tentang gunung berapi? Angkat tangan lagi coba yang bisa. Belum tahu. Jadi gunung berapi itu adalah gunung yang memiliki kawah di atasnya, berbentuk lingkaran yang berisi batuan cair atau magma. Jadi magma itu adalah batuan cair ya. Nah, magma tersebut yang sifatnya itu panas. Jadi batuan cairnya itu bersifat panas. Dan sewaktu-waktu magma tersebut dapat keluar dari bagian kawah karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada bebatuan yang ada di atasnya. Oleh karena itu disebut dengan gunung berapi. Nah, kira-kira kalau gunung api itu meletus akan mengeluarkan apa aja sih? Ada yang tahu? Angkat tangan, coba angkat tangan. Ya, yuk. Siapa itu? Yogi, yuk.
Apa aja yang keluar? Magma, iya tadi udah ya disebutin. Selain itu apa lagi? Ya, jadi ketika gunung api meletus atau disebut erupsi, maka gunung tersebut akan mengeluarkan berbagai macam material yang dapat berupa material padat, material cair, dan juga material gas. Jadi bisa berupa lahar, lava gitu ya. Ada wedus gembel dan sebagainya itu. Nah, itu pada saat gunung erupsi dapat mengeluarkan material-material seperti itu. Sampai sini kalian paham? Baik, oke. Nah, selain itu, selain gunung saat erupsi dapat mengeluarkan material-material seperti padat, cair, dan gas, gunung saat erupsi juga dapat menyebabkan bencana. Kenapa bisa menyebabkan bencana ya? Coba ada yang tahu? Jadi gunung yang sedang erupsi dapat menyebabkan bencana itu karena sifat dari materi tersebut yang memiliki daya penghancur dan biasanya beracun untuk sementara waktu. Jadi kalau ada yang terkena itu hujan abu, itu kan bisa bikin sesak ya. Kalau terkena abu vulkaniknya itu bisa bikin sesak itu. Nah, kalau terkena lahar panasnya juga dapat merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Itu hewan-hewan yang ada di hutan juga bisa turun dan bisa masuk ke perkampungan dan bisa. Nah, kalau gunung sudah erupsi tadi, tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana gunung meletus? Apa saja tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan? Coba sebutkan yang bisa, ayo angkat tangan. Tadi yang diskusi itu, yuk silakan yang bicara sendiri. Apa tindakannya? Kok senyum-senyum? Ya silakan, siapa? Ya, silakan. Ya, betul ya kata Dina ya. Jadi Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji,
uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun, pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak, jangan berada lebih rendah dari tanah, jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Jadi, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dari gunung meletus itu yang pertama, kita mencari tahu sistem pengamanan yang berlaku di daerah masing-masing. Misalnya kita harus mengetahui di mana jalur evakuasi ketika suatu saat gunung di dekat kita meletus. Jadi kita udah tahu di mana jalur yang aman untuk dilalui untuk menyelamatkan diri. Terus yang kedua, kita harus selalu mewaspadai bahaya yang menyertai letusan gunung berapi. Nah, seperti halnya kita selalu mempersiapkan senter, baterai, obat-obatan, makanan, dan minuman supaya nanti ketika kita misal ya di dekat kita ada gunung berapi meletus, kemudian kita selamat, terus kita ada di pengungsian. Nah, kita udah menyiapkan barang-barang itu untuk keperluan kita. Nah, kita juga menyiapkan barang untuk keadaan darurat, misalkan masker debu dan kacamata untuk biar kita nggak terkena dari hujan abu itu. Terus yang selanjutnya kita senantiasa melakukan perencanaan evaluasi. Nah, seperti
yang tadi ya, kita mempersiapkan ada senter, baterai, makanan-makanan, minuman, masker, kacamata juga untuk melindungi mata agar nggak perih ya kalau kena abu vulkanik. Yang selanjutnya, kita harus selalu menyimpan nomor-nomor lembaga yang tanggap darurat agar nantinya kalau kita sewaktu-waktu membutuhkan bantuan bisa langsung menelpon ya. Jadi kita tidak perlu terlalu panik, kita telepon pakai itu tadi nomor yang sudah disediakan. Nah, petugasnya nanti bakal datang atau memberikan arahan bagaimana. Nah, setelah tadi kalian sudah memahami semua apa itu gunung, bagaimana gunung bisa terjadi, apa itu gunung berapi, bagaimana gunung kalau erupsi, dan bagaimana kita mengurangi dampak dari terjadinya gunung meletus tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 1, 2, 5 orang anak ya. Nah, nanti kalian setiap kelompok mengkaji bagaimana terjadinya gunung meletus dan bagaimana cara mengurangi dari dampak terjadinya gunung meletus. Nanti setiap kelompok mengkaji itu. Kemudian yang selanjutnya kalian nanti akan saya berikan LKS ya. Nanti di situ ada sebuah carta struktur. Nah, kalian nanti diskusikan isinya. Di carta struktur itu ada apa aja. Kalian diskusikan, kemudian kalian tulis hasilnya. Setelah kalian udah menulis hasilnya itu, kalian analisis ya, hasil dari pengamatan yang ada di LKS itu. Kemudian nanti kalian presentasikan perwakilan setiap kelompok 1 orang aja. Nah, nanti setiap kelompok sudah mempresentasikan, nanti diberikan kesimpulan di akhir. Nah, kesimpulan itu berdasarkan hasil diskusi, pengamatan, dan kajian dari terjadinya gunung meletus tadi ya. Jadi sekarang kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan tempat duduk juga nggak apa-apa. Setiap kelompok 5 orang itu dibalik dulu kursinya ya. Kemudian saya akan memberikan LKS ya. Ini untuk kelompok pertama, silakan ya. Ini untuk kelompok kedua ya. Ini untuk kelompok ketiga. Ini untuk kelompok keempat. Ini untuk kelompok kelima. Dan ini untuk kelompok keenam ya. Udah dapat semua kan LKS-nya? Nah, sekarang kalian diskusikan apa yang sudah Ibu suruh tadi. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalian tulis juga hasilnya, jangan lupa. Nanti kalian presentasikan ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Harus sudah selesai. Silakan dikerjakan. Ya, udah 20 menit ya. Sudah selesai semua. Ada yang belum selesai? Kelompok berapa? Kelompok 4. Masih kurang banyak atau kurang sedikit? Ya udah, Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Diselesaikan ya. Untuk yang udah selesai, mohon jangan berisik ya. Menunggu teman kalian biar selesai. Sekalian kalian mempersiapkan siapa nanti yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Perwakilan 1 orang aja. Atau nanti saya tunjuk aja ya, tiap kelompok 1 orang ya. Oke.
Ya, silakan untuk kelompok 5. Kelompok 5 yang maju, siapa ya? Gavin yang maju. Silakan. Kemudian kelompok 3 yang maju, Selin. Silakan Selin. Ya. Coba perhatikan teman kalian ya saat presentasi ya. Kemudian selanjutnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang maju Alin. Coba Alin. Ya, Alin. Mohon yang lain jangan bercanda sendiri, diperhatikan. Silakan Alin. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini yang maju Indra. Silakan Indra maju. Paparkan hasil diskusi kelompok kalian ya ke teman-teman. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya kelompok 2 ya, kelompok terakhir. Oh, ada kelompok 6 ya. Kelompok 2 dulu, kelompok 2 yang maju. Siapa? Silvi, maju. Silakan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6 ya. Kelompok 6 yang maju itu siapa? Robi, coba Robi maju. Ya, perhatikan ya. Oke, bagus ya. Baik. Tepuk tangan untuk teman kalian yang udah mempresentasikan hasilnya di depan. Kalian ada yang mau menambahkan dari hasil presentasi tadi? Ya, silakan. Oh ya. Oke, ya. Baik. Jadi dari hasil pengamatannya itu kan tadi Ibu akan membahasnya ya. Ada magma. Nah, magma sendiri itu kan adalah materi panas yang tersusun dari mineral cair dan batuan panas. Tadi sudah benar ya yang mempresentasikan. Terus terbentuk kantong magma itu karena terjadi pertemuan dua lempeng bumi. Tadi sudah benar semua, sudah menyebutkan ya. Yang selanjutnya ada fungsi pipa magma atau pipa kepunden. Nah, pipa kepunden itu untuk saluran yang mengalirkan magma. Tadi ada yang salah kayaknya kelompok berapa? Belum diisi, belum tahu. Nggak apa-apa. Nanti diisi ya. Yang selanjutnya itu lava akan bersatu dengan abu yang meledak dari dalam bumi dan membentuk apa? Iya, betul, gunung berapi. Terus yang selanjutnya ada tahapan terjadinya gunung berapi. Nah, tahapannya itu apa? Yang pertama, terjadi pertemuan dua lempeng bumi. Kemudian suhu bawah lempeng bumi tinggi sehingga lempeng bumi mencair dan menambah volume magma. Selanjutnya, karena berat jenis magma lebih kecil dari berat jenis batuan, maka timbul tekanan dari atas. Lalu magma mengalir ke permukaan bumi melalui pipa kepunden atau pipa magma tadi ya, dan membentuk lava. Kemudian lava dan abu yang menumpuk lama-kelamaan akan membentuk gunung berapi. Udah ya. Itu tadi proses terjadinya gunung berapi juga ya, berdasarkan carta struktur yang udah kalian dapat di LKS tadi. Lanjutkan, kita melanjutkan yang tindakan untuk mengurangi gunung meletus. Itu apa tadi kan sudah disebutkan sama Ibu kan, sudah dijelaskan apa aja. Dan sebagian besar kalian sudah betul-betul jawabannya. Yang pertama, mencari tahu
sistem evakuasi yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, mewaspadai bahaya yang menyertai gunung berapi ya, seperti kita mempersiapkan senter, baterai, obat-obatan, makanan, minuman. Lalu senantiasa melakukan perencanaan evakuasi yang selanjutnya selalu menyimpan nomor-nomor lembaga tanggap darurat yang dibutuhkan. Nah, kesimpulan dari presentasi dan diskusi hari ini itu apa? Coba, ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya, jadi tahapan gunung berapi tadi sudah disebutkan ya. Kalian sudah betul, sudah pintar-pintar. Terus tindakannya kalian sudah menyebutkan dengan betul juga. Jadi prosesnya itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, dan tindakan untuk menguranginya itu ada tadi ya, melakukan mencari tahu di mana jalur evakuasi, mempersiapkan barang-barang atau benda ya, kemudian melakukan perencanaan evakuasi dan selalu menyimpan nomor-nomor darurat. Ya. Baik. Nah, sepertinya kalian sudah paham sekali ya pada materi hari ini. Bagus sekali, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau sudah, kalian kembali ke bangku masing-masing ya. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dan rapikan tempat duduk kalian. Ya.